Shalom, Anakim, Beshem, Yosua, Hamasya. Ya, Marahaya Koti kembali ya 2024. Kalau penanggalan Gregorian atau kalau penanggalan dari Ibrani ini 5788. Seperti bagian yang pertama yang pernah saya bagikan di sini. Sekarang kita akan masuk lebih dalamnya. Yuk buka bersama saya dengan cepat 1 Tesalonika 4 ya, 1 Tesalonika 4. Saya bacakan bagi Marahaya Koti yang mulai dari ayat 13 hingga 18 dulu ya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui bahwa mereka yang meninggal, supaya jangan kamu berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kami ini percaya bahwa Yosua telah mati dan telah bangkit, maka kami percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yosua Hamasya akan Elohim mengumpulkan bersama dengan dia. Dan ini yang kami katakan padamu dengan dabar Elohim. Ini hidup, masih tinggal sampai kedatangannya. Sekali-kali tidak akan mendahului yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada penghulu Malakim ya, sangat sofar ya, ini sofar Elohim dibunyikan. Elohim sendiri turun dari kain main Masamaim, dan yang lebih dulu mati dalam Hamasya itu akan dibangkitkan. Sudah itu yang masih hidup, yang masih tinggal diangkat bersama-sama menyongsong dia di awan-awan. Karena kita selama-lamanya bersama-sama dengan Adonai. Karena itu bukanlah seorang dengan lain dengan perkataan-perkataan dasar yang disampaikan tentang rapture, tentang kedatangannya kedua, tentang bahwa setiap daripada kita dijemput ya, jumpa dia di awan-awan. Tetapi pernah dibahas nggak persiapannya ke sana itu bagaimana? Yang tiap hari dilakukan itu apa? Orang seringkali lupa. Maaf, bukan iklan pembatas Alkitab. Yang ada di sebelumnya. Nah, persiapannya itu apa? Ini. Mulai dari ayat pertama dikatakan gini. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Yosua Hamasya Adonai. Kamu telah mendengar bagaimana kamu harus hidup berkenan pada Elohim. Nah, ini loh yang harus dilakukan ini. Ayat-ayat sebelumnya jadi ya. Jadi tadi kan 13 sampai 18 itu bicara tentang rapture-nya. Nah, persiapannya apa? Ya, 1 sampai 12-nya ini. Harus berkenan ya. Terus kemudian ayat 2 dikatakan gini. Kamu juga harus tahu petunjuk-petunjuk yang kami berikan padamu, Beshem, Yosua, Hamasya Adonai. Karena inilah kehendak Elohim, pengadosanmu, supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengadusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Dan supaya dalam hal-hal ini jangan perlakukan saudara dengan tidak baik atau memperdaya, karena Adonai adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan tegaskan dahulu kepadamu. Elohim memanggil kami, memanggil kita semua bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kados. Karena itu siapa yang menolak, maksudnya nasihat-nasihat dari ini ya, Rasul Paulus ya, atau Rasul Saul, itu bukan menolak manusia, melainkan menolak Elohim yang telah memberikan ruahnya yang kados kepadamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu lagi kami ulang, karena Moses sudah belajar mengasihi ya dari Elohim. Karena itu lakukan seorang terhadap yang lain, terhadap semua saudara di Makedonia. Makedonia itu hari ini Yunani ya, itu Mediterania, Eropa, tapi yang lebih dekat ke Spanyol, ke Perancis Selatan itu. Kemudian dikatakan apa? Dikatakan begini, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan semua nasihat tadi yang sudah disampaikan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang kami pesankan padamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Haleluya. Kita breakdown awal dulu ya. Kita sudah kemarin sama dengar bahwa yang akan dihadapi ini adalah pedang, sampar, laparan. Iya kan, sebelum penggendapan semuanya. Rapture juga ada podcastnya, sudah pernah dibahas. Kita nggak pernah tahu
ya banyak orang ngalamin ya, itu kayak orang tuh tiba-tiba hilang tinggal bajunya, ya itu kan persepsi penafsirannya. Kenyataannya gimana, balik lagi, Elohim kita misteri, nggak ada yang pernah tahu kejadian, saat, waktu, dan caranya. Nah, tapi sekarang pertanyaan persiapannya bagaimana? Nah, ini yang menarik. Kenapa ini menarik? Karena begini, karena kalau bicara masalah persiapannya, demikian juga setelah Yeshua HaMashiach itu mulai ini ya, di Lukas 3 ya, mulai jadi anak manusia ya, dilahirkan ke ini, ke Eres, itu orang tuh nggak pernah nyangka ya bahwa dia itu dikatakan anak dari Yosef, anak Eli, dan seterusnya Lukas 3. Tapi yang menarik, dia 38 dikatakan gini tuturnya, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Elohim. Nah, yang menarik ini, orang tuh seringkali mau sesuatu yang supernatural, tapi dia lupa melakukan agen yang natural. Ya, saya ulangi lagi, orang tuh mau sesuatu yang supernatural, mau blessing yang luar biasa, tapi dia lupa melakukan yang simple, yang natural, tanggung jawabnya. Nah, seperti tadi Yeshua HaMashiach, bayangin ya kalau dia tuh datang langsung kayak cerita-cerita Hercules atau cerita ini yang wah langsung tuh gede, bukan bocah kecil, tiba-tiba ini percaya semua tuh pasti nyembah, percaya Romawi itu pasti tunduk. Tapi kenapa itu nggak dilakukan? Karena itu bukan kehendak Bapak. Bapak itu bekerja dalam segala sesuatu, jadi supernatural yang natural, ada hukum-hukumnya, ada hitungannya. Jadi Yeshua HaMashiach harus dari baby dulu, bertumbuh, remaja, dewasa. Nah baru itu kan 30 tahun setelah dimikve itu oleh Yohanan Baptis, baru kan dimakan. Nah demikian juga sama tentang ini kan, makanya dikatakan tadi apa, hidup yang tertib ini gimana, yang berkenannya apa, yang menyenangkannya ini apa. Mulai tadi ya, kan tadi dijelaskan harus berkenan ayat 1-2 dari yang Tesalonika 4. Nah tapi caranya gimana, makanya dikatakan 3 sampai ke 6 ini tentang rumah tangga ya, supaya tidak jatuh tertabrak rumah. Nah ini kan banyak terjadi hari-hari ini. Jadi bukan karena nggak laku, bukan karena nggak punya pasangan hidup, nggak punya teman, tapi karena alasannya ya menunggu yang dari Elohim, menunggu pasangan yang sepadan. Tapi akhirnya terlampau, usianya sudah melewati, bahkan mungkin sudah bukan kepala 30 lagi, tapi sudah 40 lebih atau apa. Ya karena kebanyakan syarat, karena kebanyakan pilih, nggak pernah lihat kiri kanannya, nggak lihat yang di dekatnya, mimpi yang tinggi-tinggi. Nah ini penting sekali, kenapa banyak orang percaya itu juga ada dirusak oleh media. Artinya gini loh, engkau boleh punya ilusi. Saya ngomong ilusi kenapa? Ya karena jujur aja, banyak daripada kita tuh nggak bisa dengar suara atau pesan dari rupa Elohim, tapi kita merasanya kita sudah benar pada track yang benar ya. Jadi terilusi, kalau kecampur tontonanmu K-pop itu Korea, kamu pikir oh punya prince tampan begini, yang laki juga sama, karena wah kamu lihat ini lihat itu, ngaruhnya wah bagaimana dapatnya kayak mungkin Miss World gitu ya, atau ini ya Miss Universe gitu. Tapi kan waktu berjalan, Anda tambah tua, nggak tambah muda. Nah ini banyak masalah ini. Masalah apa? Jadi akhirnya sudah cukup umur, seharusnya berumah tangga, tapi tidak ada pasangan yang sepadan. Itu satu. Tapi yang kedua, di sisi lain itu juga yang belum cukup umur. SMA belum lulus, atau kuliah itu juga masih ini, wah nggak benar, tapi wah hidup udah pergaulan bebas, nggak karu-karuan. Ini orang percaya, kita nggak ngomong yang di luar dulu, kita ngomong di orang percaya Yesus, kita ngomong ke daerah-daerah kantong Kristen. Bagaimana moralitasnya hari ini? Bagaimana dengan keluarga gembala? Bagaimana dengan keluarga penatua? Bagaimana dengan keluarga pelayan-pelayan Tuhan? Ya, jadi ada sebuah kemunafikan gitu loh. Jadi balik lagi, ayo kita refleksi bersama. Jauhilah percabulan. Artinya apa? Biarlah engkau yang single mengambil pasangan yang takut akan. Yang penting gini loh, yang penting engkau dengan dia itu bisa nyambung ya. Kita nggak ngomong masalah pendidikan, tetapi komunikasi yang baik itu ada, saling melengkapi, penolong yang sepadan ya. Kemudian ya keluarganya dan keluarga bisa menerima. Engkau ribut masalah keluarga, nggak mau punya mertua, orang bercanda ya Adam paling enak pak, nggak punya mertua, ya gampang ya, yuk ambillah pasangan yatim piatu kan, selesai, nggak ada mertuanya kan begitu, nggak akan ribut dengan siapa-siapa kan gitu. Terus juga perempuan yang single juga, sekali lagi kebahagiaan tuh
tergantung mana, berumah tangga apa enggak. Kalau engkau memang galau terus, engkau nggak bisa gitu, ya carilah pasangan gitu, carilah priamu kohenim yang takut akan Elohim, ya. Jadi sehingga engkau nggak istilahnya nggak punya pasangan, tapi hidupmu itu jadi olok-olokan gitu di luar sana. Oh, itu orang Kristen sama Lepen gitu kan, apa gitu kan. Itu nggak bagus gitu loh. Bukan cuma secara moral, tapi secara kekadusan itu nggak ada kekadusan. Berarti hidup di dalam keinginan hawa nafsu gitu, seperti yang tidak melalui. Karena kalau kita tahu Romawi di zaman itu, mereka tuh kota metropolitan, ya. Roma itu metropolitan luar biasa, Efesus, Salonika dan lain-lain kan gitu. Jadi yang pertama, hidup yang benar dulu secara moral, ya. Relationship ini bicara tentang ibadah. Anak-anak juga gitu. Makanya saya bilang ya, pendidik anak itu sesuatu yang tidak mudah. Ketika Anda punya anak yang mulai ABG, mulai remaja, sebenarnya sudah bersih kita lambat ya. Karena harusnya pendidikan itu dimulai sejak dia dari baby. Anda didik dengan takut akan Elohim, Anda didik sesuai Torah, hidup Anda sendiri jadi berkat. Anda punya prioritas waktu yang benar. Pelayanan yang pertama keluarga, rumah tangga. Jangan dibalik, jangan gereja dulu, jangan pekerjaanmu, jangan profesi dulu. Karena investasi ke depan tidak gampang mendidik generasi. Tapi kalau sudah terlanjur, sekarang anak-anak sudah ABG, sudah remaja gimana? Ya, Anda harus bertesufa. Mau tidak mau bertesufa. Bila perlu tambah tiap hari itu di dalam tefillah, dalam ujas apodamu, buat anakmu, buat cucumu, supaya ketemu personal. Engkau mungkin tidak bisa ngomong langsung, nuturi. Orang tua itu nanti dianggap akan apa? Dianggap sok tahu. Tapi ketika ruah Elohim menjamah, anak cucumu yang sudah ABG, sudah remaja, akan ada tesufa. Mereka akan berbalik sendiri. Mereka akan lapar dan haus mencari Elohim, meninggalkan dosa. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dari yang 6 sampai yang ke-9 ini kan makanya dikatakan tentang kasih persaudaraan, tidak memperdayakan, ya kan? Kemudian tidak melakukan yang semar. Ini artinya apa? Ini artinya mau memesankan gini. Dalam kehidupan bersama kita lihat bagaimana ya, mungkin di kehilat kita, mungkin di komunitas kita, kan selalu ada manipulasi. Ngomongnya pelayanan, ya kan? Tetapi ya saudaranya yang kekurangan, masalah kebutuhan jasmani, masalah mencukupan hidup, lupakan, tidak bisa dong itu. Hidup itu harus balance. Jadi soal jiwa, soal relationship, soal kesehatan ya, soal spiritual, itu semuanya balance. Nggak boleh salah satu itu nggak lengkap. Maka kita nggak bisa juga artinya tuh hidup yang ya, seperti tadi kita bahas, yang masalah spiritual, masalah yang nggak kelihatan terus, tapi terus yang kehidupan basicnya nggak dilakoni. Mesti Anda nggak bekerja, Anda nggak berkebun, Anda nggak jadi nelayan, apapun profesimu, itu bisa memuliakan Elohim. Tapi hiduplah yang balance. Di dalam komunitas juga sama. Jangan meniru sistem piramid. Jangan yang satu meninggikan diri yang lain. Kita tuh semua sama dalam keluarga Elohim. Artinya belajar saling menerima kelebihan dan kekurangan. Jangan ada eksploitasi. Nah, ini tadi sudah 3 poin ya tentang mempersiapkan hidup yang berkenan. Kalau ada itu bagaimana, melewati ini semua gimana. Nah, yang keempat apa? Keempat dikatakan dimulai ayat 11 ya, dari Tesalonika 4. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan diri dan bekerja dengan tangan, seperti yang kami pesankan, sehingga kamu hidup seperti orang sopan di mata orang luar, tidak bergantung. Maksudnya gini loh, banyak daripada anak-anak Tuhan, daripada orang percaya itu hidupnya nggak balance. Sehingga di mata Eros aja, hidupmu tuh amburadul, hidupmu tuh kacau. Gimana mau bilang ini loh terang yang sejati, ini loh garam. Hidupmu sendiri aja di mata masyarakat itu kok jangankan bermartabat, bermasalah. Jadi persoalan. Ini menjadi refleksi kita bersama. Ya, kalau tadi sudah kehidupan personal ya, suami istri, mulai tadi relationship, kemudian mendidik anak, ya, yang single, kemudian yang ketiga dalam komunitas, yang keempat baru di masyarakat. Kalau ya sekarang sudah jauh kemajuan sih. Saya melihatnya sudah jauh kemajuan dari zaman-zaman dulu masih tahun 80-an, 90-an sampai sekarang 2024 ini gereja ya, kehilat itu kemudian orang percaya itu lebih berkontribusi dalam masyarakat. Tapi satu hal ini, satu hal janganlah itu lahir dari sebuah kemunafikan, tapi itu lahir dari hati yang murni. Jadi kontribusimu di masyarakat, perananmu di masyarakat, posisimu yang terhormat, itu karena dari inside out, karena dari hidupmu yang diubahkan, karena ruahmu sudah dilahirkan baru lagi oleh ruah Elohim.
bukan lagi kita, tapi Kristus atau Yeshua HaMashiach yang di dalam kita, maka hidup kita berbuah. Dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam segala hal, kita ini berbuah kasih.